Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ihtiar dengan NIM 1807474. Di sini saya akan membahas kembali tentang materi hari ini, yaitu mata kuliah Teknik Pengecoran Logam yang membahas tentang solidification of cooling. Yang saya pahami pertemuan kelima ini yaitu solidification of metal. Yang pertama itu ada pure metal. Logam murni membeku pada suhu yang konstan yang sama dengan titik bekunya, yang juga sama dengan titik lelehnya. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai temperatur local solidification, merupakan waktu selama panas latihan logam peleburan dilepaskan ke cetakan sekitarnya. Total solidification time merupakan waktu saat awal penuangan logam cair hingga pembekuan selesai. Setelah pembekuan selesai, maka ada pendinginan berlanjut pada percepatan yang ditunjukkan oleh kurva. Proses pendinginan pada dinding cetakan awalnya membentuk kulit tipis yang permukaan logam sesaat saat penuangan. Ketebalan kulit meningkat di sekitar logam cair saat pemadatan berlangsung hingga ke menuju rongga. Proses ini bergantung pada perpindahan panas yang terjadi di dalam cetakan dan juga sifat thermal pada bahan logamnya. Yang kedua adalah most flow. Kebanyakan paduan membeku pada rentang suhu daripada suhu tunggal. Kisaran yang tepat tergantung pada suhu paduan dan komposisi tertentu. Pada saat dituangkan, pembukaan dimulai pada suhu yang ditunjukkan oleh solidus, sedangkan liquidus adalah di mana bahan masih dalam kondisi panas sambil menyesuaikan dengan suhu ruang. Karena penyebaran suhu antara liquidus dan solidus, terjadi pertumbuhan dendritik yang mengakibatkan zona di mana logam cair dan padat berdampingan. Pada bentuk padat biasanya akan berbentuk tidak rata atau berongga. Yang selanjutnya ada solidification time. Baik pengecoran pada logam murni atau campuran, mereka tetap membutuhkan waktu dalam pemadatan, dan itu terikat pada ukuran dan juga bentuk cor. Berikutnya ada synrecage. Penyusutan terjadi dalam 3 langkah. Yang pertama ada kontraksi cair selama pendinginan sebelum pemadatan, dan yang kedua ada kontraksi selama fase berubah dari cair menjadi padat yang disebut penyusutan solidifikasi, dan yang ketiga ada kontraksi thermal dari pengecoran yang dipadatkan selama pendinginan hingga suhu kamar. Directional solidification itu disebut dengan pengerasan yang terarah yang berfungsi pertama ada meminimalkan efek kerusakan dalam penyusutan. Yang kedua untuk mencegah penyusutan selama proses pembekuan. Langkah lain untuk mendorong solidifikasi terarah adalah 1. Internal chills, 2. External chills. Ada riser design. Riser biasanya menggunakan dalam cetakan pasir untuk menuangkan logam cair ke dalam pengecoran cetakan selama pembekuan untuk mengimbangi penyusutan dalam pengerasan. Agar berfungsi, riser harus tetap cair sampai setelah cor mengeras atau corset. Dapat dipakai untuk menghitung ukuran riser yang memenuhi keperluan. Istilah directional solidification digunakan untuk menggambarkan aspek pembekuan dan metode yang terkontrol. Directional solidification yang ingin dicapai dengan memperhatikan aturan Coriolis yang didesain untuk pengecoran itu sendiri, yang berorientasi di dalam cetakan dan desain yang memberi desain pemakanan. Dengan menggunakan rasio V/A lebih rendah dari riser, pembekuan akan terjadi pertama kali di daerah ini, dan pasokan logam cair sisa pengecoran akan tetap terbuka sampai bagian yang lebih mengeras. Penyusutan dari pengecoran silinder selama pemadatan dan pendinginan. Tingkat awal logam cair
Gerah setelah penuangan, yang pertama ada pengurangan tingkat yang disebabkan oleh cairan kontraksi selama pendinginan. Yang kedua ada pengurangan tinggi dan formasi rongga penyusutan yang disebabkan dengan solidifikasi penyusutan. Dan yang ketiga ada lebih lanjut pengurangan tinggi dan diameter karena thermal kontraksi selama pendinginan logam padat. Segitu yang dapat saya pahami untuk perkuliahan hari ini. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.